Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Selamat, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Teguh, kabar baik. Bagaimana kabar Pak Teguh, Pak? Hari ini alhamdulillah, sehat sehat, sehat selalu dan semoga juga Pak Selamat sehat ya. Pak Selamat, hari ini kita akan memulai proses, coaching. Di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Pak Selamat dengan Koci Luki ya, betul? Betul, Pak. Betul, Pak, betul. Nanti saya Mhm. sebagai coach dan Pak Luki sebagai coachingnya. Baik. Namun sebelum, Pak Selamat memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang nanti akan saya lakukan. Jadi agar Bapak tahu nanti rubrik-rubrik apa yang akan, dinilai seperti itu. Yang Baik, Pak, pertama, baik. yang 9 kriteria nanti yang akan dinilai. Yang pertama, supervisi, yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, nilai maksimalnya 10 Pak Selamat. Lalu dari supervisi masih di supervisi, di kriteria supervisi, bagaimana menanyakan kompetensi coaching yang akan dikembangkan, nilai maksimalnya 10 juga. Di supervisi juga menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, 10 poin. Di supervisi menanyakan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan, 10 poin. Itu di supervisi. Kemudian di supervisi, penilaian yang akan dinilai yaitu mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan coaching melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan, itu juga 10 poin. Kemudian di pasca ini ada 3 penilaian kriteria, yaitu menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, 10 poin juga. Dan di pasca juga kriteria menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan, 10 poin. Lalu yang terakhir pasca supervisi menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan juga 10 poin, dan ketepatan waktu pengumpulan tugas nanti yang akan dinilai. Selamat, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana, bisa dipahami Pak Selamat? Baik, Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih, Mhm. bisa saya pahami, Pak. Iya. Selanjutnya, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bersediakah Bapak untuk diskusi? Bersedia, Pak? Baik. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Proses yang ingin saya kembangkan yaitu Mhm, kehadiran penuh, mhm. kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi 3 kompetensi ini, tiga-tiganya yang ingin dikembangkan oleh Pak Selamat ya? Ya, secara umum, Pak, Oh, ingin saya luar biasa, kembangkan. luar biasa. Baik, untuk kompetensi spesifiknya nanti kita akan dengarkan juga bagaimana Pak Selamat mempraktekkan ketiga kompetensi tersebut. Baik, apa indikator keberhasilan yang ingin Bapak tuju ketika proses dari coaching ini bagaimana, Pak? Indikator yang dituju oleh saya Mhm, agar coach ini dalam hal ini Pak mhm, Luki ya iya, dapat menemukan ide atau solusi mhm.
terkait tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut, Pak. Itu saja, Iya, Pak Pak. Selamat. Itu, Pak. Baik, semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait Oci dapat menemukan solusinya sendiri, bisa tergali ya Pak Selamat. Silahkan Pak Selamat, mau dimulai proses coachingnya. Ya, betul Pak. Terima kasih Pak Teguh atas kesempatannya. Baik, silahkan. Terima kasih Pak. Enggak. Silakan Pak Luki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luki, alhamdulillah saya baik dan sehat. Bagaimana dengan Pak Luki sendiri kabarnya? Kelihatannya ada sesuatu nih yang sedang dipikirkannya Pak Luki. Iya betul Pak Selamat, sebenarnya saya ingin bicarakan masalah penerapan kebijakan sekolah tentang program Zero Waste. Seperti yang Bapak ketahui bahwa kepala sekolah sudah menetapkan target-target sekolah kita menjadi sekolah yang ramah lingkungan Pak, dan bebas dari sampah plastik. Namun saya merasa ada tantangan besar yang belum kita atasi, itu terutama di kantin sekolah. Mereka masih menggunakan plastik untuk membungkus makanan dan minuman bagi siswa. Nah, ini membuat saya galau, Pak, karena kebijakan ini bertentangan dengan upaya sekolah dalam program Zero Waste yang ingin kita capai. Baik Pak Luki. Nanti kita sepakati dulu ya. Berarti tujuan kegiatan coaching kali ini kita akan membahas penerapan Zero Waste. Seperti itu ya Pak? Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Berarti Pak Kepala Sekolah di sekolah Bapak menginginkan sekolah bebas plastik ya Pak. Tapi di sisi lain, kantin tetap menjual makanan dalam plastik. Seperti itu ya Pak ya? Ya, betul sekali, Pak. Nah, ini yang membuat saya juga menjadi bingung, Pak. Bagaimana supaya kebijakan sekolah ini juga bisa diikuti oleh pihak kantin seperti itu, Pak. Baik Pak, saya bisa merasakan kegalauan Bapak. Mungkin Pak Luki bisa bercerita kepada saya lebih detail ya, apa saja identifikasi dari masalah tersebut, kemudian seperti apa kebijakan-kebijakan yang mendukung Zero Waste tersebut Pak, bisa dijelaskan Pak? Ya Pak, untuk tahun ini memang kepala sekolah kita memprogramkan program ini dalam rangka sekolah ramah lingkungan Pak ya. Nah, sudah berapa hal yang saya coba upayakan karena saya ditunjuk ya sebagai tanggung jawabnya. Antara lain saya sudah mencoba mengedukasi siswa Pak tentang pentingnya mengurangi plastik sampah. Kami juga menyediakan ya berbagai tempat sampah yang terpilah di seluruh area sekolah ya, dari depan kelas sampai lapangan ya, sampai di koridor dan toilet ya, dan mendorong siswa untuk membawa botol-botol bekas dari rumah Pak. Nah tapi tadi masalah utamanya ketika kita berupaya ya sudah menyediakan berbagai sarananya dari pihak kantin itu Pak ya, masih menyediakan penggunaan plastik Pak ya, karena dianggapnya lebih murah dibandingkan dengan bahan yang lain. Nah para penjual juga merasa belum terbiasa dengan alternatif lain ya, sehingga sulit mengubah kebiasaan tersebut Pak. Baik, Pak Luki luar biasa sekali ya. Pak Luki sudah berhasil mengedukasi siswa ya Pak ya, Betul Pak. untuk kesadaran lingkungannya, dan itu sudah mulai meningkat ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Tetapi yang saya tangkap ini berarti tantangan dari Pak Luki tersebut, di satu sisi siswa itu sudah menyadari tentang praktek baik tersebut dan sudah mengimplementasikannya. Di sisi lain, kantin sepertinya belum sepenuhnya mendukung program tersebut. Begitu ya Pak ya? Ya betul Pak. Oke. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan Pak Luki terkait masalah ini Pak? Ya harapannya dengan program sekolah ini jadi semua stakeholder ya atau ekosistem sekolah mendukung, baik dari siswanya sudah siapkan, nah kemudian dari didukung juga di kondisi kantinnya ya yang mendukung program Zero Waste ini Pak. Nah sebenarnya saya juga sudah mengedukasi siswa ya, dari segi siswa ternyata untuk mengganti plastik itu sebenarnya bisa juga kita menggunakan daun pisang atau kertas daur ulang atau wadah yang bisa mereka bawa dari rumah, nah digunakan untuk wadah di sekolah seperti itu Pak.
Baik, Pak Luki, keren sekali Pak ya. Jadi sudah implementasi di siswanya sudah berjalan. Saya setuju Pak, kita tidak hanya fokus pada siswa ya Pak ya, sementara kantin tetap menggunakan plastik. Jadi tujuan Bapak adalah mengajak kantin ikut berperan aktif dalam kebijakan ini ya Pak ya, bukan hanya sekadar membuat aturan, tapi juga paham arti pentingnya menjaga lingkungan. Lalu langkah apa ya Pak menurut Pak Luki yang bisa diambil untuk mengatasi kendala ini Pak? Yang pertama mungkin saya Pak perlu berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah Pak ya, mungkin sebagai mediator sehingga saya bisa bertemu dengan seluruh pengelola kantin sehingga saya pun juga mungkin bisa memberikan edukasi ya kepada pengelola kantin tentang pentingnya zero waste ini Pak, program zero waste agar didukung sepenuhnya. Kemudian tadi termasuk juga sosialisasi tentang alternatif bahan yang plastik ya yang bisa digunakan tadi seperti misalkan uh, dari daun atau dari kertas daur ulang sehingga pihak kantin pun bisa menyediakan ya. Kalau perlu mungkin nanti saya berikan apa namanya sumber untuk penyediaannya ya untuk supaya lebih mudah pihak kantin mendapatkan bahan pengganti plastik, Pak. Baik, Pak Luki luar biasa sekali ya. Selain itu, Pak Luki ada lagi nggak upaya eh, yang lain ya untuk memperkuat upaya yang tadi Pak Luki? Ya, mungkin saya juga bisa mencari supplier ya Pak ya, yang untuk pengganti plastik tadi ya, dari terutama kertas yang daur ulang. Nah itu saya pikir cukup apa namanya bisa membantu ya pihak kantin dengan harga yang murah, kemudian dengan supplier yang juga mendukung program kita, mudah-mudahan bisa segera terwujud untuk program Zero Waste ini Pak. Wah, luar biasa sekali ya Pak Luki. Berarti sudah melibatkan pihak ketiga juga Pak ya untuk lebih menguatkan program ini ya Pak ya. Iya betul Pak. Baik, ada lagi Pak solusinya selain yang dua tadi Pak? Nah, saya juga terpikir ini Pak, kayak mungkin bisa yang ketiga bisa memberikan semacam insentif Pak ya. Misalnya kita memberikan penghargaan atau insentif bagi kantin yang berhasil mengurangi penggunaan plastik secara signifikan di tempat jualannya. Nah, ini bisa berupa pengakuan dari sekolah, sertifikat ramah lingkungan, atau promosi khusus di kalangan siswa Pak. Jadi dengan cara ini diharapkan para pedagang-pedagang di kantin ini termotivasi Pak untuk mendukung program sekolah Zero Waste ini Pak. Wah, keren sekali ya. Jadi ada program apa insentif juga Pak ya untuk Iya kantin betul. apa ya. Baik Pak Luki, dari ketiga solusi tersebut semuanya sudah bagus dan saling mendukung. Eh, Kira-kira yang paling dekat yang akan dilaksanakan Pak ya, yang diimplementasikan yang nomor berapa Pak? Yang pertama mungkin Pak ya, saya komunikasi dulu dengan kepala sekolah agar bisa dimediasi dengan pihak pengelola kantin dan seluruh pedagang kantin sehingga saya bisa menyampaikan ya tujuan dari program Zero Waste ini, kemudian solusi-solusi alternatif yang bisa dilaksanakan pihak kantin. Nah, baru saya mungkin yang kedua mendatangkan supplier tadi ya untuk kertas daur ulangnya sehingga dalam jangka waktu ya sebulan lah mungkin Pak ya kita bisa mulai untuk program ini, Pak. Luar biasa. Kira-kira kapan dimulai Pak yang paling dekat itu? Apakah berapa hari ke depan? Kemudian pihak-pihak yang bisa dimintai bantuan selain kepala sekolah siapa lagi Pak? Nah, ya rencananya Senin besok, Pak, saya akan menemui kepala sekolah ya. Pertama saya komunikasi dulu tentang rencana program saya ke depan ya. Kemudian setelah dari kepala sekolah sudah mendukung, bisa menjadi mediasi saya, baru saya masuk ke pihak pengelola kantin, Pak. Nah, mungkin hari Selasanya, Pak. Nah, setelah itu baru sosialisasi pendatangan supplier dan apa nama edukasi untuk pengelola kantin seperti itu, Pak. Ya keren sekali nih Pak Luki ya. Sudah rencananya sudah tersusun rapi dan semoga bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Baik Amin, amin. Pak Luki, setelah kita berdiskusi nih, kira-kira apa yang bisa Bapak pelajari dari percakapan kita kali ini Pak? Ya, saya jadi lebih percaya diri Pak, jadi punya gagasan dan beberapa rencana dan alternatif-alternatif yang tadi saya dapatkan Pak ya, apa namanya yang pekan depan insya Allah saya akan laksanakan dari tiga rencana tadi yang saya dapatkan Pak. Alhamdulillah ya Pak Luki ya. Saya senang
mendengar Pak Luki merasa lebih siap dan optimis. Saya yakin rencana Bapak akan memberikan hasil yang baik. Jangan lupa ya Pak, nanti kabari saya terhadap perkembangan tahapan-tahapannya. Saya Baik, juga Pak. akan mendukung semampu saya untuk perkembangan daripada zero waste tersebut. Ya Pak Luki ya. Baik Pak, nanti insya Allah pekan depan Pak ya, setelah saya coba tadi ke kepala sekolah, kemudian edukasi ke pihak pengelola kantin, nanti akan saya kabarkan Pak untuk perkembangannya. Baik, terima kasih Pak. Baik ya Pak ya, saya tutup dulu Pak ya. Ya, terima Terima kasih kasih Pak banyak Luki Pak. ya. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Pak Selamat, Ya Pak, Pak Teguh. sudah selesai? Sudah selesai Pak, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana perasaan Pak Selamat ketika mengcoaching Pak Luki? Perasaan saya sangat bersemangat Pak, apalagi Pak Luki sangat menggebu-gebu untuk segera menyelesaikan tantangannya. Dan Masya Allah, ide-idenya juga cukup cemerlang Pak. cukup Dan itu cemerlang ya, saya yakin dapat diimplementasikan dengan baik. luar Seperti itu Pak. biasa. Baik, terima kasih Pak Selamat. Tadi ketika saya mengamati proses percakapan Pak Selamat dengan Pak Luki terkait coaching, sudah ada beberapa catatan yang sudah saya catat. Tapi sebelum menyampaikan apa yang menjadi catatan saya, boleh saya bertanya Pak? Boleh Pak, mangga Pak, dipersilakan Pak. Yang pertama mungkin tadi kita sudah menanyakan indikator keberhasilan, bagaimana indikator yang sudah tadi disampaikan di pra-observasi bagaimana Pak? Apakah sudah tercapai? Ya, terima kasih Pak. Indikatornya kan si coach dapat menemukan ide atau solusi terkait permasalahannya. Sendiri. Pak Luki dalam hal ini sebagai coach telah menemukan ide untuk terhadap masalahnya. Bahkan 3 ide loh Pak. Ini sangat luar biasa sekali Pak. Luar biasa. Lalu menurut Pak Selamat dari proses coaching tadi, apakah Pak Selamat menerapkan kompetensi-kompetensi coaching, prinsip-prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching? Ya betul Pak. Pertama kemitraan juga. Saya diskusi dengan Pak Luki ya sebagai mitra yang setara gitu, bukan sebagai atasan atau bawahan. Kemudian Betul. proses kreatif juga saya mendorong Pak Luki untuk mengeluarkan ide-ide yang kreatif ya untuk memecahkan masalahnya. Dan terkait juga dengan memaksimalkan potensi. Ternyata Pak Luki bisa mengeluarkan potensi atau ide-idenya yang cukup baik terkait permasalahan zero waste tersebut Pak. Seperti itu Pak. Baik. Pak Selamat, betul. Sesuai dengan yang saya catat, jadi di catatan saya, Pak Selamat memang sudah memberikan prinsip-prinsip coaching dengan baik, kemitraan. Pak Luki merasa nyaman ketika Pak Luki menyampaikan ide-idenya, terbukti Bapak tadi ketika mengobrol merasa Pak Luki tadi merasa nyaman, tidak ada perbedaan. Juga prinsip proses kreatif yang dilakukan oleh Pak Selamat tadi, di mana Pak Selamat berusaha menggali kreativitas dari seorang Pak Luki untuk mengeluarkan solusi terkait masalah zero waste tadi ya. Banyak dari ide pertama digali lagi, ada lagi ide kedua sampai 3 ide yang dikeluarkan, luar biasa. Sampai Pak Luki punya ide untuk mengambil supplier seperti itu, luar biasa. Di pertanyaan berbobot, ya betul tadi Pak Selamat bisa memaksimalkan potensi coach tadi ya dengan memberikan
pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide-ide luar biasa. Dan ini yang paling penting dari proses tadi itu bahwa Pak Slamet bisa menerapkan percakapan dengan alur tirta ya. Tujuannya sudah jelas, identifikasi masalahnya juga sudah terlihat, dan juga ada rencana aksi yang langsung yang tidak terlalu lama waktunya, dan juga tanggung jawab yang dilakukan oleh coach sendiri. Alhamdulillah secara gambaran umum, menurut catatan saya Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, Pak Slamet. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh atas masukannya terkait proses coaching saya dengan Pak Luki ya. Saya sebagai coach dan Pak Luki sebagai coach. Terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Luki. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah hari ini saya sehat sekali, Pak Luki. Bagaimana Pak Luki kabarnya Saya hari juga ini? sehat, Pak. Nah, hari ini kita akan melakukan observasi, Pak ya. Saya akan melakukan observasi, Pak Teguh ya, menjadi coach ya, dan ya, Slamet akan menjadi coach. Nah, betul. sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu, Pak ya, boleh, untuk rubrik penilaian nanti Ya, akan diamati. Yang pertama dalam ya, prasupervisi nanti ada berapa rubrik penilaian, Pak, yaitu yang pertama diskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching, kemudian ya, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, dan ya, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, mencatat saat Bapak nanti menjadi coach, nanti jangan lupa mencatat, Pak ya, yang terlihat dan terdengar pada saat coach apa yang menyampaikan. Kemudian bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, dan menyampaikan catatan hasil, menanyakan kompetensi, dan terakhir ketepatan dalam pengumpulan tugas. Baik, izin bertanya Pak ya sebelum kita mulai observasinya. Yang pertama, bagian mana nih yang ingin dinilai Pak dari segi performa kompetensi coaching, Pak? Mungkin dari saya itu yang masih sulit bagi saya untuk coaching ini, dari kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Luki. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak ya? Betul. Dengan teknik untuk keras. Lebih spesifik lagi nih, bagian yang ingin nanti saya amati yang bagian mana, Pak? Mungkin di mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot, oke, baik. Iya. Nah, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita sedang kembangkan ini, Pak? Menurut saya mengajukan pertanyaan berbobot ini perlu latihan, perlu kemampuan yang harus diulang-ulang. Makanya itu saya perlu meningkatkan kompetensi ini, Pak. Iya, jadi memang harus perlu dilatih, Pak ya, dan diulang-ulang ya supaya terbiasa sehingga mampu melakukan pertanyaan berbobot tapi dengan kalimat positif gitu, Pak ya. Betul. Ya. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Harapan saya tentunya dengan proses coaching ini, coach bisa menemukan solusi dari diri sendiri, serta solusi tersebut bisa dilaksanakan dengan solusi yang mudah, yang terdekat dari apa yang coach bisa lakukan. Serta dengan pendekatan coaching ini, semoga solusi-solusi yang muncul itu adalah solusi yang hanya
yang benar-benar dari dalam diri atas kesadaran coaching-nya sendiri, Pak. Ya, jadi harapannya bisa muncul ya solusi-solusi dan alternatif-alternatif pemecahan masalah dari diri coach yang terdekat dan mudah dulu ya. Seperti itu ya Iya, Pak Teguh ya. betul betul. Sehingga harapannya dalam waktu yang dekat pun dapat direalisasikan. Seperti itu ya Pak ya. Betul betul betul. Oke. Baik Pak Teguh, semoga lancar ya untuk Ya, coachingnya. Silakan amin. bisa dimulai. Iya, terima kasih Pak Luki. Baik, Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Pak Selamat ya. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Selamat. Bagaimana kabarnya Pak Selamat? Baik, Pak Teguh. Pak Teguh, maaf nih, bolehkah saya minta waktu sebentar lah, sekitar 15 sampai 20 menit untuk saya bercerita tentang kendala saya di kelas, Pak. Bapak ada waktu ya, Pak ya? Kebetulan hari ini saya sedang free, Pak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kita mau diskusi, boleh aja, Pak. Kira-kira enaknya di mana nih, Pak? Tempat kita untuk berdiskusinya. Ya, boleh di kantor Bapak, boleh, Pak. Oh, Ya. boleh. Ya, mari, Pak. Kita ke kantor sebentar. Mari. Ya, silakan. Pak Selamat duduk. Iya, terima kasih Pak. Sekali lagi mohon maaf Pak ya, Ya. mengganggu waktu Bapak sebentar. Karena ingin sekali saya bercerita dengan Bapak, karena saya yakin Bapak bisa membantu saya gitu dalam menemukan ide-ide untuk perbaikan di kelas saya, Pak. Amin, mudah-mudahan kita saling memberikan motivasi dan juga kebaikan ya Pak Selamat. Kira-kira Pak Selamat, diskusi kita hari ini tujuannya untuk apa? Baik Pak, izin bercerita Pak. Tujuannya mungkin untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang saya lakukan apa ya. Jadi saya kan pada saat pembelajaran IPAS Pak di kelas 4, materi kegiatan ekonomi yaitu tentang produksi, distribusi dan konsumsi. Betul betul. Itu sebagian besar siswa Pak itu kelihatan kurang kondusif dalam pembelajaran. Jadi saya melakukan pembelajaran seperti biasa Pak ya, dengan persepsi dan lainnya itu dengan pakai media kertas yang ditempel tuh Pak. Ini kertas bagian produksi, ini kertas konsumsi, ini kertas ini distribusi dan konsumsi, itu dengan gambar-gambarnya. Tetapi sepertinya media yang saya tampilkan itu kurang menarik mungkin Pak ya bagi siswa. Jadi dalam prosesnya itu kurang kondusif Pak. Jadi saya berkali-kali menjelaskan, kemudian siswa berproses, tetapi kemudian saya cek lagi pengetahuannya memang belum seperti yang saya harapkan Pak. Oh, seperti itu. Jadi Bapak sudah berusaha ketika pembelajaran IPAS kelas 4 dengan materi ekonomi ini dengan media kertas seperti itu ya Pak? Iya Pak, kertas bergambar. Tapi hasilnya itu ketika diadakan ujian atau tes seperti itu di akhir pembelajaran, hasilnya belum sesuai yang diharapkan, seperti itu Pak? Betul? Ya, betul Pak. Itu juga bisa terlihat dari formatif ya Pak ya. Di formatif, di prosesnya memang sebagian siswa memang kurang kondusif, kurang memperhatikan, dan di sumatifnya pun sama saat tes juga siswa kurang memuaskan hasilnya Pak. Oke, baik Pak. Jadi dari tadi yang sudah Bapak ungkapkan tadi harapan dari Pak Selamat sebenarnya apa harapannya? Harapan saya sih pembelajaran berlangsung dengan baik, kemudian media dan teknik mengajar yang saya sampaikan bisa diterima oleh siswa, kemudian siswa kondusif, aktif di kelas, dan proses pembelajarannya berlangsung baik dan akhirnya akan bermuara pada
hasil sumatiknya juga akan baik. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, Pak Slamet, dari kondisi sekarang yang sudah Bapak ceritakan, kondisi, pembelajaran yang lebih baik, lalu teknik penyampaian yang bisa diterima oleh siswa, serta kondisi yang kondusif di sekolah dari rentang 1 sampai 10, eee, ada di rentang berapa? Eh, Mungkin di rentang 6 ya, Pak ya? Rentang Di 6, rentang 6, Pak. Iya. ya. Kira-kira menurut Pak Slamet nih, langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar, anak-anak bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran Bapak, lalu di kelas menjadi kondusif dan pembelajarannya lebih baik itu, Bapak sudah melakukan apa? Mungkin ini Pak ya, yang saya rencanakan Ya, pertama, eee, medianya tidak monoton gitu Pak ya, tidak hanya mhm, kertas bergambar kemudian ditempel, kemudian mhm, saya ceramah seperti itu. iya, Mungkin nanti, saya akan menampilkan video, mmm, tentang kegiatan ekonomi. Sehingga saya mmm, tidak banyak bicara, mhm, tetapi, nanti dari video tersebut kan akan lebih menarik, baik mmm, dari musiknya, intonasinya kan lebih menarik, Pak. mhm mhm, Saya bisa fokus kepada penilaian, formatif siswa nih untuk, proses mhm, pembelajarannya seperti apa. betul Yang pertama ya, Pak, ya. betul, luar biasa. Itu ide yang sangat menarik. Mungkin ada lagi yang bisa membantu proses tadi, Pak? Mungkin, selain video, Mhm, juga untuk menguatkan, iya, pengetahuan siswa terhadap mhm, kegiatan ekonomi, saya akan coba juga pembelajaran kontekstual. Jadi dengan mmm, mengajak siswa itu outing kelas, Pak. Jadi mmm, keluar ke sekolah, mhm. kebetulan di belakang sekolah saya ada, pabrik roti itu. Oh, Jadi iya kita iya, akan luar kunjungan, biasa. itu kan produksi Heeh, apa ya. betul Nah, betul nanti kan betul. di situ juga di pabrik biasanya kan ada, mamang-mamang yang mengedarkan gitu, Pak, gerobaknya. Nah, Mhm, itu mungkin bisa mhm dikaitkan mhm, dengan mhm, distribusi. Nah, nanti betul, terakhirnya, mhm, siswa tersebut kan mungkin akan beli atau apa itu kan nanti, bisa ke konsumsi. mhm Seperti itu sih, mhm. Pak, mungkin. Wah, itu menarik sekali sepertinya, ide dari, Pak Slamet. Ada lagi yang bisa me apa, memperkuat dari ide-ide yang lain, Pak Slamet? Mungkin cukup 2 dulu apa ya, tadi, Mhm terkait video, kemudian mhm, kita langsung turun ke lapangan, outing iya, kelas, sehingga pemahaman anak itu lebih real ya, lebih kontekstual mhm, gitu, Pak, ya? iya. Seperti itu, Pak. Dari, apa, dari ide-ide yang sudah tadi dilaksanakan, kira-kira untuk mencapai kondisi ideal dari rentang 1 sampai 10 kira-kira berapa dari 2 ide tadi yang, diharapkan dari Iya, Pak. harapan mhm Target saya mungkin tadinya 6 ya, mungkin, mhm, ke 8 lah, Pak, ke ke 8 lah ini, ke 8. 8, Wah, Pak. itu peningkatan yang luar biasa, Pak Slamet. Bagaimana Pak Slamet bisa, menyampaikan itu dengan baik kepada siswa dan juga pembelajarannya kontekstual. Jadi, setelah rencana yang sudah dilakukan tadi, kira-kira, seperti apa yang nanti kelanjutannya akan Pak Selamat lakukan? Ya, baik, Pak, mungkin yang pertama saya akan koordinasi dulu Mhm dengan bagian IT di sekolah untuk menyiapkan, mhm. ruangannya gitu, Pak, ya, Oh, iya betul betul. multimedia. Kemudian Mhm. yang kedua juga saya akan berkoordinasi dengan, pemilik, pabrik, Pak, di belakang. Mmm, Kita akan mhm. mengadakan kunjungan. Seperti itu, Masya Pak. luar biasa ya. Baik, saya kira, mungkin Pak Slamet sudah memaparkan solusi-solusi yang sudah, eee, luar biasa tadi. Saya doakan Pak Slamet agar nanti, berjalan dengan lancar. Tapi sebelum itu kira-kira,
apa yang bisa Pak Selamat petik pelajaran dari diskusi kita hari ini? Yang bisa saya petik adalah memang kita harus sering berkomunikasi apa ya, Mhm baik mhm ke mhm. sekolah atau rekan sejawat Mhm untuk saling menguatkan, saling bercerita mhm bila ada kendala atau masalah. mhm Kadang-kadang idenya sebenarnya bisa muncul dari kita, cuma mhm. karena kitanya memang belum sharing, jadi ide Betul. tersebut tidak muncul. Luar Seperti itu coba. biasa. Baik. Saya senang bagaimana perasaan, Pak Pak Selamat setelah kita berdiskusi hari ini? Senang Pak, akhirnya dengan berdiskusi dengan Bapak, saya akhirnya bisa menemukan ide tersebut Pak. Luar biasa. Saya lega mendengarnya, Pak Selamat. Semoga nanti, apa namanya, setelah dilaksanakan jangan lupa memberi kabar kepada saya bagaimana perkembangannya, sehingga kita bisa sama-sama saling belajar. Baik Pak, insya Allah secepatnya saya akan kabarkan kepada Bapak. Terima kasih banyak Pak ya waktunya Terima Pak. kasih. Iya, Mohon terima maaf, kasih. ya mohon maaf mengganggu Pak. Sekali lagi saya Iya, terima kasih. Saya mhm, bisa berdiskusi dengan Bapak dan menemukan ide-ide atas masalah saya. masya Saya Allah. pamit izin dulu Pak ya. Iya, Terima kasih terima kasih. Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Teguh. Ya, tadi Bapak sudah melakukan coaching Pak ya terhadap Pak Iya, Slamet. iya. Izin bertanya Pak ya. Ya, boleh boleh. Nah, bagaimana nih Bapak sendiri ya selaku coach menilai performa Bapak dalam kompetensi yang tadi kita diskusikan Pak? Eee, Menurut saya performa yang saya lakukan, cukup baik. Saya bisa menggali pot potensi-potensi dari, coach dan juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Seperti yang saya tadi, apa, eee, ingin diobservasi Pak dari, pertanyaan berbobot. Ya, baik. Izin Pak ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya. Enggak. Ya, baik saya dari hasil pengamatan saya tadi luar biasa ya Pak Teguh sudah eh, berusaha ya menyampaikan dengan baik ya untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi sudah disampaikan. Nah, itu sudah sesuai Pak ya dan khususnya untuk alur Tirta sendiri juga sudah ditanyakan dengan cukup rapi dan berurut Pak ya. Dari mulai tujuan tadi di awal, kemudian harapan dari diskusinya, kita harapan dari coachingnya seperti apa, kemudian Pak Teguh juga mulai mengidentifikasi ya sampai ditanyakan tentang 1 sampai 10 kondisi realnya sekarang ya seperti apa. Kemudian pas rencana aksi ditanyakan lagi targetan tentang 1 sampai 10 yang ingin dicapai. Nah, ini menggambarkan sebuah motivasi dan tantangan ya Pak ya. Saya lihat dari Pak Teguh Iya, sendiri terhadap Koci ya harapannya seperti itu. betul. Kemudian ditanyakan apa yang sudah dilakukan ya, kemudian apa yang sudah Pak Slamet lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, tadi disampaikan juga oleh Koci tentang salah satu solusinya itu ada 2 tadi ya, Iya, menggunakan video ya. Dan betul. coba pembelajaran yang lebih kontekstual yaitu melakukan kunjungan ke pabrik roti yang kebetulan memang dekat dengan sekolah. Seperti itu Pak ya. Iya iya. Nah, di terakhir juga Bapak menyampaikan bagaimana perasaan Koci setelah melakukan diskusi, kemudian kapan akan dilakukan dan memberi kabar. Nah, ini menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta Pak. Terima kasih Pak atas, masukannya dan juga atas apa yang sudah tadi Bapak sebutkan. Nah, untuk kedepannya, untuk pengembangan diri Pak, kira-kira ada rencana tindak lanjut mungkin untuk kedepannya untuk mengasah kompetensi coaching ini Pak? Ya, untuk mengasah kompetensi tentunya, saya akan terus, menggali dari prinsip-prinsip coaching dan juga
bagaimana menggunakan teknik rasa ya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira untuk latihannya nih, kira-kira kapan nih Pak dari rencana Bapak nih? Secepatnya Pak, mungkin minggu-minggu pekan ini akan saya praktekkan bersama teman-teman di sekolah. Ya. Ya. Baik, terakhir bagaimana perasaan Bapak, kemudian apa yang Bapak dapatkan dari observasi yang kita lakukan, Pak? Perasaan saya sangat senang sekali bisa membantu Koci dalam menyelesaikan tugasnya walaupun dalam menyelesaikan masalahnya walaupun solusinya berada di Koci sendiri dan apa yang saya dapatkan hari ini adalah saya sangat bersyukur atas apa yang sudah saya lakukan dan mudah-mudahan bisa membantu lagi teman-teman yang lebih baik lagi. Oke, ya baik, luar biasa Pak Teguh. Terima kasih banyak atas Ya, kesempatannya dan diskusinya Pak ya tentang iya Pak. coaching ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak. Amin. Ya, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Pak Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Selamat. Apa kabar nih Pak Luki hari ini? Cerah sekali sepertinya Pak Ya, Luki. alhamdulillah baik Pak, sehat Pak. Bapak Sehat, gimana kabarnya Bapak? sehat, alhamdulillah. Nah, Pak Luki mohon izin ya Pak ya, sebelum baik Pak. Bapak melakukan proses coaching, pra-observasinya kita akan diskusi dulu tentang rubrik penilaian. Siap. Agar nanti saat proses coachingnya Pak Luki bisa optimal untuk mengetahui rubrik-rubrik apa saja yang dinilai. Seperti itu Pak ya. Baik Pak, siap. Mohon izin Pak Luki, yang pertama nanti ada kriterianya pra-supervisi. Nanti kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kecakapan coaching. Itu poin maksimal 10. Kemudian nanti akan ditanyakan juga tentang kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Kemudian menanyakan bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Kemudian menanyakan indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Nanti saat supervisi akan dicatat oleh saya apa yang terlihat dan yang terdengar pada saat Bapak melakukan proses coaching ya, dengan prinsip bebas dari asumsi, kemudian fokus yang ingin fokus kepada area yang ingin dikembangkan. Kemudian yang terakhir nanti pasca supervisi akan menanyakan apa yang sudah dilakukan, kemudian menanyakan juga indikatornya sejauh mana tercapai. Dan juga akan menyampaikan catatan hasil observasi. Kemudian yang terakhir akan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan. Begitu ya Pak Luki ya. Siap, Sudah Pak. jelas Pak Luki? Jelas Pak. Baik Pak Luki, kalau sudah jelas kita akan mulai ya Pak Luki ya. Nanti yang pertama Pak Luki akan mengembangkan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Luki Pak? Ya baik, saya sebenarnya ingin melatih ya Pak kompetensi coaching tiga-tiga sebenarnya Pak, dari segi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Pak. Baik, berarti secara spesifik tiga-tiganya ingin dikembangkan oleh Pak Luki ya Pak? Iya, cuman untuk yang coaching hari ini saya mencoba berlatih tentang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kompetensi yang satu itu yang ingin coba saya kembangkan Pak. Oh baik Pak, berarti dari ketiganya secara umum itu masih umum ya. Kemudian yang khusus yang spesifik Bapak akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Pak ya? Betul Pak. Baik, kita lanjut ya. Kemudian indikator apa yang ingin dikembangkan Bapak terhadap si coachingnya Pak? Ya, harapannya nanti dengan saya berusaha ya mengajukan pertanyaan berbobot dengan kalimat terbuka positif,
si coaching mampu menerima dan mampu menggali sendiri ya dari potensi yang dia miliki untuk mencari alternatif solusi dari permasalahan nanti yang disampaikan, Pak. Seperti itu. Baik, cukup jelas ya Pak Luki ya. Nanti saya berharap proses coachingnya lancar Pak ya, kemudian Amin, sesuai amin. alur tirta dan sesuai prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terima kasih Pak Luki ya. Ya, sama-sama Pak. Dilanjutkan Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luki, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Teguh. Bagaimana kabar Pak Teguh hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik juga, tapi ada sedikit yang ya begitulah Pak, seperti yang Pak Luki lihat. Iya, sepertinya ada yang ingin disampaikan nih Pak. Silakan Pak. Ya, tapi sebelum itu, apakah Pak Luki punya waktu untuk hari ini Pak? Punya Atau Pak. Ya ya, kebetulan hari ini sedang kosong nih Pak. Ya, kita Mhm. bisa ngobrol banyak nih Pak. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Saya minta waktunya mungkin sekitar 10 atau 15 menit untuk membicarakan sesuatu yang ingin saya bicarakan Pak. Boleh Baik Pak. Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Oke, baik Pak. Jadi begini Pak, kemarin dalam rapat koordinasi bersama kepala sekolah, di rapat guru-guru, bahwa instruksi beliau target kelulusan tahun ini adalah 100%. Jadi tuntutan ini membuat kami terutama di kelas 6 membuat resah. Kenapa? Karena di kelas saya ada beberapa murid yang nilainya masih kosong. Saya juga tidak tahu nih harus bagaimana untuk memenuhi target dari sekolah tersebut, Pak. Oh, berarti target dari sekolah yang saya tangkap 100% inginnya Pak ya. Cuman ada beberapa siswa yang nilainya masih kosong. Seperti itu Pak ya. Betul, betul. Nah, baik sebelum lebih lanjut kita diskusi Pak ya, kita ngobrol tujuan dari coaching yang kita diskusi yang kita harapkan hari ini apa Pak kira-kira Pak? Bisa menyelesaikan memenuhi target dari sekolah dan juga anak-anak atau siswa yang muridnya kosong ini bisa nilainya ada dengan hasil dari mereka sendiri, Pak. Ya, jadi target tujuannya bisa menyelesaikan target dari kelulusan 100% sekolah Pak ya. Dan Betul. nilai-nilai anak itu semuanya ada atau full seperti itu Pak ya. Iya. Nah, harapannya mungkin ada lagi Pak dari diskusi kita. Mungkin itu dua itu Pak. Dua hal itu Pak ya. Iya. Baik. Nah, kalau boleh tahu lebih dalam lagi nih Pak, kira-kira skala atau persentase ya yang dengan kondisi siswa yang masih kosong nilainya ini rentang 1 sampai 10 kira-kira skala berapa Pak? Ada di skala 5 mungkin. Oh, berarti sekitar 50% Pak ya, istilahnya belum tuntas ya atau nilainya belum tercapai target ya. Yang kosong ini iya di skala 5 lah. Cuman ada 2 orang Pak. Jadi ada 2 orang yang mereka itu jarang hadir. Itu satu murid sama sekali tidak mengikuti pelajaran, yang satu lagi sehingga nilai ulangan harian, lalu nilai sumatifnya tidak ada di semester. Sementara semester 1 ini sudah hampir selesai Pak. Saya khawatir bagaimana memenuhi target tanpa memberikan penilaian yang adil Pak. Oh, berarti ada 2 murid tadi Pak ya, yang nilainya masih kurang karena ketidakhadiran tadi ya Pak ya? Iya. Nah, kalau bisa lebih spesifik lagi Pak, kira-kira penyebab ketidakhadirannya itu karena apa Pak? Nah, murid yang pertama itu kebetulan dia mengalami kecelakaan akibat kakinya patah ketika
dia bermain bola dan lalu murid yang satu lagi karena emang malas dan ketika ditanyakan emang sudah berencana untuk berhenti sekolah Pak, orang tuanya juga tidak Oh, bisa mengarahkannya. Padahal kita sudah berusaha untuk mau mengajak si anak tersebut sekolah, seperti itu Pak. oh iya. Jadi yang pertama tadi karena kecelakaan sehingga butuh waktu untuk berobat mungkin dan istirahat Pak ya. Kalau yang satu Iya, tadi karena dari sisi anaknya malas dan iya, jadi agak sulit ya untuk kehadiran ke sekolahnya. Nah, iya. apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengupayakan ya hal tersebut Mhm. Pak? Ah, saya sudah berusaha untuk mengkomunikasikan dengan orang tuanya, lalu bertanya kepada orang tuanya, dan juga mengajaknya melalui WA dan chat-chatan agar mereka kembali ke sekolah seperti itu. Nah, setelah Bapak berupaya tadi ya menghubungi ke orang tua, kemudian WA. Nah, ada respon atau bagaimana Pak hasilnya? Ya, belum sampai saat ini respon sih ada respon, akan tetapi mereka yang anaknya tersebut belum mengerjakan tugas itu sama sekali, Oh, belum pernah ulangan ataupun yang lain. nah mungkin dari Bapak sendiri ya selaku wali kelas ya Pak ya mungkin ya. Iya, betul Nah, betul. ada upaya-upaya atau strategi yang kira-kira bisa Bapak lakukan Pak? Eee, yang mungkin yang akan saya lakukan yaitu, saya terpikir untuk melakukan home visit ya ke rumah murid-murid tersebut, terutama yang sehat tadi. Kemudian eee, berkoordinasi dengan orang tua mereka, seperti itu. Ya, baik. Berarti ada dua strategi yang coba Bapak lakukan ya. Pertama, home visit ke rumah orang tua, kemudian coba berkoordinasi ya dengan orang tua, menjalin komunikasi yang lebih intens lagi, Pak ya. Iya, Ya. Nah, ada lagi Pak mungkin strategi atau solusi yang lain? mungkin saya akan membimbing atau mendampingi mereka dalam mengerjakan tugas serta memastikan murid-murid tersebut mengikuti seluruh penilaian yang sudah direncanakan di semester 1 ini sehingga nilai mereka uh, benar-benar atas kerja mereka seperti itu. Oh iya luar biasa Pak Teguh nih sampai rencana ketiga yaitu akan membimbing langsung Pak ya untuk dua Iya, anak ini dalam uh, memonitoring kemudian iya, membimbing dalam penyelesaian tugas-tugasnya ya agar target ya pemenuhan nilai dapat tercapai situ Pak ya. iya, betul betul. Nah, luar biasa nih Pak Teguh. Nah, kira-kira nih Pak kapan nih akan dilakukan dan pihak-pihak yang bisa ditemui siapa saja nih Pak? Saya akan mulai mungkin besok karena besok hari Senin setelah mengajar, saya akan mengunjungi rumah murid itu satu persatu dan mencoba mengawasi proses belajar mengajar mereka sampai mereka selesai mengerjakan baru saya pulang. Seperti itu mungkin. Ya, oh iya berarti di luar setelah selesai mengajar Pak ya langsung home visit tadi ya. Iya, Sekaligus tadi komunikasi dengan orang tuanya, kemudian sekaligus Bapak mungkin menyampaikan tugas apa saja yang masih kosong atau kurang situ Pak ya ke siswa yang bersangkutan ya. Sehingga iya. kalau tadi masih ada kendala mungkin tadi yang kecelakaan masih bisa langsung dikerjakan di rumah mungkin situ Pak ya. Ya Iya, luar iya. biasa nih Pak Teguh nih. Solusinya jitu sekali nih Pak. Nah, Hmm. bagaimana perasaan Bapak nih Pak setelah kita melakukan diskusi dan apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita Pak? Perasaan saya sangat lega karena saya uh, menemukan solusi
sebenarnya kemarin masih bingung bagaimana ya, saya sudah berkoordinasi dengan orang tuanya sudah, tadi diceritakan bagaimana saya sudah bolak-balik memberikan pesan lewat, lewat pesan apa, ketika saya berdiskusi sekarang, ternyata saya menemukan solusi, ternyata solusi itu, dekat gitu. Saya tinggal bisa selain berkoordinasi, saya bisa mengunjungi rumah mereka satu persatu, lalu mengawasi mereka supaya benar-benar mereka benar-benar mereka mengerjakan tugas-tugas sehingga nilai mereka benar-benar sesuai apa yang mereka kerjakan, bukan nilai fiktif seperti itu. Jadi ada keadilan bagi mereka. Jadi mereka benar-benar lulus seperti yang diharapkan sekolah, akan tetapi dengan kemampuan mereka sendiri. Saya sangat senang sekali Pak Luki. Ya, luar biasa nih Pak Teguh ya, sangat menginspirasi saya juga nih Pak ya. Jadi kita memang proses pembelajaran itu juga ternyata untuk siswa tertentu misalkan yang sakit dan lain hal bisa juga tetap dilakukan di rumah Pak ya, dengan Iya, iya, kondisinya kita sesuai dengan kondisi siswa. Nah kita yang iya, mencoba ya mengunjungi siswa betul. dengan program home visit tadi yang coba Iya, Pak Teguh jalani. Baik Pak Teguh, mudah-mudahan ya nanti setelah pekan depan tadi ya rencananya Senin ya besok ya betul, betul. dilakukan home visit ke dua siswa tadi. Kabari saya Pak ya hasilnya, nanti kita kalau perlu ngobrol lagi, kita diskusi lagi. Insya Allah Pak. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Luki, Ya, Pak. alhamdulillah Pak ya, proses coaching telah selesai Pak ya dengan Pak Teguh Pak ya. Ya, alhamdulillah sudah. Ya, baik, kita nanti lanjut ke sesi pasca observasi. Baik Pak Luki, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana performa Bapak saat melakukan coaching Pak? Ya, tadi yang menurut saya Pak, saya dari indikator atau kompetensi yang coba saya kembangkan ya, mengajukan pertanyaan berbobot, menurut saya sudah cukup baik Pak, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan berusaha menggali semuanya dari coaching seperti itu Pak. Baik Pak, menurut Bapak sendiri apa yang sudah Bapak laksanakan terkait pencapaian indikator ya yang ingin dikembangkan oleh Bapak sebagai coach Pak? Ya, indikator tadi yang saya harapkan di awal bahwa coaching mampu menyampaikan ide dan strateginya secara mandiri ya sudah saya dapatkan dengan alur Tirta tadi ya di poin identifikasi. Kemudian saya coba gali dari pas tahap rencana aksi sampai dengan tanggung jawab ya untuk kira-kira kapan coach akan melakukan aksinya. Nah itu tadi sudah saya coba sampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana perasaan Pak Luki sendiri Pak saat proses coaching tersebut Pak? Ya, perasaan saya sangat senang, kemudian saya juga bisa mengasah terus ya, karena memang coaching ini perlu latihan dan berulang-ulang ya, sehingga kata positif, kalimat positif ya, bertanya dengan kata positif itu terus bisa muncul ya secara otomatis, secara alamiah ya, sehingga coach pun merasa nyaman dan merasa tidak hakimi atau merasa tidak arahkan ya, masa tidak diajarkan itu Pak. Jadi memang muncul semuanya 100% dari diri coach sendiri. Iya, luar biasa sekali Pak ya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Luki izin menyampaikan catatannya Pak ya. Baik Pak, silakan. Menurut catatan yang sudah saya review Pak, proses coaching Pak Luki dengan Pak Teguh ya sebagai coachnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian alur tirtanya juga sudah dilaksanakan dan Bapak juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dari coach tersebut keluar ide-ide kreatif terkait permasalahannya, yaitu terkait dengan siswa ya yang terancam tidak
lulus siapa ya? Iya betul Pak. Bila ia tidak memenuhi syarat. Dan coach sudah ada ide nanti akan melakukan kunjungan atau home visit untuk memberikan motivasi serta dukungan ya agar siswa tersebut bisa memenuhi kewajibannya di sekolah. Selain itu juga coach juga akan mendampingi siswa setelah pembelajaran sehingga bisa mengejar nilai-nilai yang belum tercapai. Seperti itu ya Pak ya? Betul Pak, betul sekali Pak. Ya. Kemudian saya lihat juga proses coaching tersebut sesuai ya Pak dengan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bapak sebagai coach Pak? Ya, saya ingin mengembangkan present Pak atau kehadiran penuh ya, yang dimana memang kadang kita ketika menjadi coach itu terkendala atau banyak distraction ya Pak ya, jadi banyak gangguan-gangguan itu ketika kita memang sudah meniatkan untuk diskusi coaching ya, ternyata ada saja misalkan bunyi handphone atau WA masuk. Nah, saya mencoba ingin melatih sebenarnya untuk hadir penuh atau present itu ke depannya ya, kompetensi itu bisa saya kembangkan Pak. Baik Pak Luki ya, semangat untuk meningkatkan kompetensi yang belum optimal dari Bapak. Terima kasih Pak ya atas waktunya bisa berdiskusi dengan saya sebagai observer. Terima kasih Pak Luki. Ya, terima kasih juga Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.